wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Wa qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala faslun wa yukrahu na'yul mayyiti lin-nasi wan nida'i alaihi lis-salat lima ruwiya an Hudzaifah annahu qala idza mittu fala tu'dhu bi ahadan fala tu'adhdhinu bi ahadan fa inni akhafu an yakuna na'ya. Wa qala Abdullah al-idhan bil mayyiti na'yul jahiliyah wa awlan nasi bis salati alaihi al-abu thumma al-jaddu thumma al-abu ila akhirih. Hadirin hadirat jamaah salam ya rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pengajian di awal tahun Hijriah 1443 niki yang perlu sami masih diberikan kesehatan, keafiatan, dan mudah-mudahan selalu sehat pada masa-masa yang akan datang niki. Alhamdulillah, yang perlu sami kembali bidait di tahun niki untuk mengikuti kegiatan rutin pengajian Rabu yang mudah-mudahan berkat hadiri majelis taklim, majelis pengajian niki, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kita semakin sehat. Allah yang angkat penyakit-penyakit seara di diri tiang pelugum sami, dan mudah-mudahan terpelihara dan terjaga dari bala wabak sakenyekeun tetap menjadi raos makin niki corona, dan mudah-mudahan selalu istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin rahimakumullah, sedikit mantama kepada kelanjutan pengajian di kitab Al-Muhadzab niki. Hanya sekedar mengingatkan untuk tiang dan kita semua bahwa makin niki kita berada pada tanggal 2 Muharram, tahun baru 1400 tangda setelu. Nah niki adalah hitungan bulan satekadu dalam setiap rekengan kegiatan agama, termasuk awal puasa, akhir puasa, awal haji, wukuf, termasuk terkait dengan masa iddah. Masa iddah bagi jamaah bini, apakah beseang irup ataukah beseang tebilin meninggal. Dan hitungan hijriah niki tekadu isi seluruh umat Islam, kecuali dalam hitungan-hitungan resmi kenegaraan. Jadi mau tidak mau ditau ya pungkirin bahwa yang digunakan adalah
bulan Masehi atau bulan Bawak, menit cari lain bulan Bawak. Dan iki tidak ada masalah, karena itu adalah hanya sebatas alat menghitung waktu. Lalu apabila kembali kepada hitungan-hitungan waktu saat terkait dengan masalah hukum syarak, hukum fikih, maka yang digunakan adalah kalender Hijriah. Kalender Hijriah. Kemudian kedua, bahwa kalender Hijriah niki digunakan resmi oleh agama menjadi hitungan tahun, maksud yang adalah mulai dari pemerintahan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yang menjadikan awal tahun untuk mengatakan tahun pertama, kedua, ketelun adalah elek waktu atau tahun Nabi hijrah. Hijrah pindah dari kota Mekah menuju ke Madinah. Dan ini menunjukkan bahwa oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, peristiwa hijrah niki mun posisian pada posisi yang sangat sakral, mara bahasa mungkin. Jadi posisi yang sangat penting dalam Islam, sehingga dijadikanlah sebagai awal hitungan tahun. Mulai dari tahun sekek. Yang kedatang mungkin niki wah tahun 1443. Jadi nikilah wah kangonek Nabi hijrah. Jadi 1400 petang dasa telu niki dikurangin 10, ialah kangonek Nabi wah meninggal dunia. Karena Nabi meninggal dunia niki setelah melinggih di kota Madinah selama 10 tahun. Berarti wah 1400 telung dasa tahun. Nah niki kangonek Nabi wah meninggalkan dunia niki. Nah lagu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam walaupun sampun meninggal dunia sampai sekian ribuan tahun, lagu marak-marak irup le julu tiang pelugum sami. Nama beliau selalu disebut salawat atas Nabi niki den wah perak. Andai yang tak berekeng oleh seluruh dunia, maka tidak pernah terhenti pasangan Nabi tersebut. Selawat atas Nabi niki din wah mentelah. Dan memang membaca selawat atas Nabi niki adalah termasuk ibadah zikir utama. Di antaranya adalah sebab tiap mau syafaat dalam hari julu kiamat. Kemudian di antaranya dengan memperbanyak baca salawat, Allah akan memberikan kemudahan dalam segala hal. Dan luwih keutamaan-keutamaan dari membaca salawat. Maka perbanyaklah membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Dan bacaan salawat paling utama dari begitu banyak model-model salawat syarak makin niki adalah salawat Ibrahimiyah. Salawat Ibrahimiyah. Hakana kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Saat diakhiri dengan fil alamin innaka hamidum majid. Niki salawat paling hebat. Dan bau tekalahan isi salawat apapun. Dari segi lafazan, dari segi pahala, dari segi keutamaan. Dari segi keutamaan. Lamun arak tiang pelugum sami terjanji isi supo siapapun dengan membaca selawat-selawat tertentu di luar model bacaan selawat niki, maka yakinlah tidak akan pernah mengalahkan keutamaan selawat Ibrahimiyah. Lamun tiang pelugum sami meyakini arak supuk janji membaca selawat apakah nariyah harana, apakah selawat badriyah arana, ataukah selawat nabi pun arana, dan diiringi dengan fadilah-fadilah
keutamaan, maka sila yakinlah keutamaan itu, tapi yang paling utama adalah gunakanlah redaksi atau bacaan selawat Ibrahimiyah. Karena niki dia nak bau tekalah ini siapapun. Tapi sebab karena selawat Ibrahimiyah niki adalah susunan kalimat pilihan katanya langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mustahil, lamun takana mustahil akan bisa dikalahkan oleh sehebat apapun setelah Nabi. Apakah tersebut kena wali kutub, ataukah waliullah, atau ulama plus wali dan seterusnya, maka tidak akan pernah sampai mendekati posisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paling konten, paling modok selawat adalah Allahumma salli ala Muhammad. Niki sudah selawat. Kemudian baru kepada selawat atau tambahan-tambahan kalimat berikutnya. Jadi niki kembali kepada tahun Hijriah. Jadi hitungan rekengan tahun niki adalah mulai dari tahun keberangkatan Nabi menuju ke Mekah, menuju ke Madinah, berangkat dari Mekah. Berarti hitungan tahun niki jamaah senamian mulai setelah Nabi meninggal dunia. Jauh Nabi setelah meninggal dunia. Dan niki karena kepentingan resmi kenegaraan pada waktu itu oleh Khalifah Umar bin Khattab berijtihad. Karena kepentingan resmi negara, bersurat juk negara-negara tetangga atau dalam menulis tanggal keputusan hasil rapat tertentu, maka beliau memandang harus berdua hitungan tahun, dan dimulailah dari Habaru. Sehingga mulai adanya rekengan adanya tahun baru secara negara Islam adalah sejak Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kemudian jamaah sami, para ulama mengkaitkan bahwa awal atau hitungan tahun niki dari hijrah niki ada yang mengandung makna setiap tahun kita mengadakan evaluasi, setiap tahun kita mengadakan hijrah. Jadi hijrah niki makna pindah. Sedangkan makna pada zaman Nabi Lai, hijrah niki adalah pindah meninggalkan kita kota Makkah menuju ke Madinah. Kemudian diperluas kepada hijrah niki adalah pindah dari negara musyrik menuju ke negara muslim. Kemudian semakin luas makin niki hijrah niki adalah perpindahan dari kemaksiatan menuju kepada ketaatan. Perpindahan, peningkatan dari badai senditman tahun Hawi pada tahun 1442, hasil berkeng-rekeng, hasil evaluasi arah ibadah-ibadah saat tahun masih ditman piaan jari wirid, ditman piaan jari berat. Maka begitu masuk tahun 1443 kita hijrah, pindah posisi kepada lebih peningkatan. Termasuk hijrah niki adalah akhlak. Jadi akhlak, tingkah laku niki ada yang saat terjadi perubahan dari kepada yang lebih baik. Bahkan semakin luas malik ulama menyebutnya kepada hijrah ekonomi. Jadi peningkatan ekonomi Islam dari kurang efektif menjadi produktif. Jadi kurang badai hasilan berpindah dari peningkatan hasil. Niki secara umum. Jadi pada intinya adalah waktu niki kita jadikan sebagai alat untuk berekeng, alat untuk berevaluasi, dan alat untuk memulai program. Sehingga waktu yang kita miliki niki adalah bernilai tinggi. Umur Allah ican niki bernilai tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena begitu banyak dalam Al-Qur'an
Allah bersumpah dengan menggunakan waktu. Mulai elek subuh wal fajri, demi waktu fajar. Kemudian wadduha, demi yak tiwuk jeluk. Kemudian wal asri, bareh asar. Wal laili idza saja, demi waktu malam. Wan nahari idza tajalla, demi waktu kejeluk. Jadi hampir seluruh waktu niki Allah angkat menjadi alat sumpah dalam begitu banyak ayat. Dan niki mengandung pesan juk yang pelugum sami agar bisa memanfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya. Dini baik jangke niki kalimat niki untuk tiang dan kita semua. Dini jangke kita niki terbawa hanyut oleh godaan-godaan musulung-lung wah tu putun kokoh tipe ente. Maksud putun umur. Sementara ilih dong pegawai lah, ilih santai mai ya ruan ilih darahin ke side lagu tidak ada hasil. Tidak ada hasil. Maka Imam Syafi'i rahimahullah berbahasa al-waqtu kas-saif. Waktu niki, umur niki bahasa Imam Syafi'i ibaratan sebagai sebuah pedang. Batik golok merang. Illam taqta'hu qata'at. Lamun mandik tahu kalahan keris, maka keris ya pelewok. Dia akan memenggal lehermu. Jadi makna lamun mandik tahu manfaatan waktu, maka kita akan ditanya pada hari kiamat tentang waktu itu. An umrihi fima ablah, fima afnah. Jadi umur betom hancuran, betom panaan, betom habisian. Wa an syababi fima ablah. Waktu muda kalian kembingin dinara hasil. Berarti itu nanti akan didakwa oleh waktu niki. Yang pun bahasa Imam Syafi'i lamun tahu pelewok waktu, maka yang terpelewok si waktu itu sendiri. Nah, kemudian hadis dan kemudian terkulu hadis niki yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam manikan bahwa nikmatani maghbunun fihi ma katsirun minan nas. Ada dua nikmat manik Nabi, saat di situ banyak sekali manusia tertipu. Dua nikmat Allah, saat banyak manusia di dalamnya tertipu. Hampir kena tertipu, mau muat mecu, bahkan merasa asyik, merasa untung, lalu ternyata kosong, ternyata bahkan rugi. Dua nikmat di zaman Nabi adalah as-sihhatu wal faragh. Sehat dan ada waktu, ada luang. Patah sehat hanyut tanpa ada kegiatan-kegiatan yang bernilai akhirat. Syukur kalau kegiatannya adalah nilai dunia. Lalu kadang-kadang kosong dengan nilai akhirat. Pada waktu al-faragh, ada kesempatan ia lupa untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Nah, oleh sebab itu maka dengan memasuki tahun 1443 Hijriah, maka mari kita semua tanpa kecuali kita jadikan sebagai tahun kebangkitan. Sebagai tahun kebangkitan, sebagai tahun maju secara ilmu, maju secara pemikiran, maju secara ekonomi, bahkan tidak kalah penting maju secara ibadah. Terus ada peningkatan menuju kepada lebih baik. Karena mau tidak mau kita niki sedang menuju kepada ajal, sedang berjalan menuju kepada titik ajal. Dan semakin hari umur semakin berkurang, dan kita semua makin karingan tak endang umur pirawah. Sahabat umur 50 tahun paling karing-karing 10, kaling 15. 15 tahun niki lamu trekeng 15 ye luwih lagu lamun wahbih senyolet. Uin hak lantik bupati Suhaili makin wangkah
10 tahun niki. Ditambah dengan mangkin niki. Jadi sekedip waktu niki. Maka sangat rugi bagi dan menikmati saone bagi orang-orang mukmin khususnya sak lali dengan waktu. Sibuk dengan hal-hal yang tidak begitu memberikan peningkatan keuntungan bagi keakhiratan. Dan oleh sebab itu mudah-mudahan entar ngaji bilang rebo baik giliran tiang atau giliran al-mukarram tuan guru bisa memotivasi kita semua untuk tetap istiqomah pada ibadah, tetap istiqomah pada jalan Allah, dan mudah-mudahan mati dalam status menjadi orang yang gemar mengaji, menjadi thalabul ilmi, sehingga mudah-mudahan dengan sebab itu kematian kita menjadi kematian yang husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah sampai rahimakumullah, kita sampai pada bab niki atau mungkin sendiri niki mengenai kegiatan di bulan Muharram. Kegiatan di bulan Muharram. Lema kita akan arah ibadah puasa pada tanggal 10. Ibadah puasa tanggal 10 yang disebut dengan Saumu Yaumi Asyura. Jadi puasa Asyura, puasa tanggal 10. Bagi yang belum sami masih sehat kuat, sila berokriuk. Berokriuk yang tak parok dosa ente. Ingat ia manik Nabi. Su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an saumi yaumi Asyura. Jadi Nabi tetunasin si sahabat ruan keutamaan puasa Asyura niki. Maka Nabi bermanik yukaffiru as-sanatal madhiyah, akan menghapus dosa setahun sawah liwat. Jadi sehingga puasa satu hari niki mara baru isi parok-parok ruan dosa-dosa salah sa mutlakuan setiap hari, setiap waktu. Kadang-kadang dia sadar tapi tercatat dalam catatan dosa, maka kita kurangi dengan puasa niki. Di samping penghapus dosa setiap hari niki adalah lengkap ajung dan pelugum sami. Pilih balik menuju ke musola santren masjid untuk menghadiri solat berjamaah. Nah niki yang tiap hari niki 5 kali dalam sejelo. Jadi terus arah baik sebab-sebab dosa niki terhapus. Deman dari tetesan-tetesan ini dulu. Deman malik dengan tarsa tukul anti iqamah. Ini ke malaikat tunasan ampun kepada Allah. Jadi begitu banyak. Deman tasbih. Subhanallah 33 kali. Allah alhamdulillah 33 kali. Allahu akbar 33 kali. Dan daikhi dengan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Maka niki manik Nabi akan menghapus dosa-dosa tiang pelugum sami, sekalipun dosa niki marak keluik kowok di tengah samudera lautan yang luas. Jadi luik langat tapus dosa, alhamdulillah. Lagu niki dosa-dosa berkaitan kancing masalah hubungan kita dengan Allah. Dosa-dosa kocek yang berhubungan kita dengan Allah. Adapun dosa-dosa yang terkait kancing masalah kancet manusia, maka niki membutuhkan minta maaf, ending maaf, halalan, ridhaan. Maka niki diantara jalan untuk terhapusnya dosa-dosa yang terjadi karena sebab antar manusia. Jamaah sekalian rahimakumullah, pada pasal niki kita kepada paslun as-salat 'alal mayyit, as-salatu 'alal mayyit. Basin al-musannif rahimahullah, wa awlan nasi bis salati alaihi al-ab thumma al-jad thumma al-ibn thumma ibnul ibni thumma al-akh thumma ibnul akh thumma al-am thumma ibnul am ala tartibil asobat. Jadi lamun mayit niki wasiat pemandian selesai, pengkafanan selesai, tinggal solat. Maka paling utama menjadi imam dalam solat mayit niki adalah al-ab, bapak.
Kemudian thummal jad. Nah, urutan sa kedua yang pun papu. Urutan sa ketelu thummal ibn, anak ni si mayit. Anak ni si mayit. Thumma ibnul ibn. Kemudian urutan sa keempat bayi. Bayi. Kemudian sa kelima thummal akh, semeton, semeton mama. Kemudian sa keenam ibnul akh, anak semeton. Kemudian sa kepitu thummal am, tua, tua langan amak. Kemudian sa kebalu thumma ibnul am, yang pun anak tua. Ala tartibil asobat, sesuai dengan urutan-urutan jari asobah pada waktu pembagian harta warisan. Bagian harta warisan. Jadi asobah niki dalam pembagian harta warisan adalah mereka-mereka yang mendapatkan sisa setelah harta niki dibagi kepada ahlul furud, kepada ahli waris sabedua angka. Wah jelas bagian. Wah jelas bagian. Jadi saya berhak mendapatkan sisa niki adalah amak. Lamun dah mati amak, papun pada masih hidup. Lamun darah papun, kemudian dan pun kemudian kepada ibnun, kemudian anak, terus sampai kepada saat terakhir baru adalah ibnul am. Lalu niki tentu arak syarat-syarat masih indien. Dia mak jari anak semeton langsung mau niki ndek. Jadi arak syarat-syarat harus terpenuhi untuk bisa mendapatkan sisa dari harta warisan. Nah niki menurut fikih. Niki menurut fikih. Menurut urutan-urutan yang ditentukan oleh para ulama fikih. Saya berhak atau laisa lebih patut dari imam. Adapun makin niki hampir ndet kadun tertib niki, melainkan biasa yang mengimami solat jenazah itu adalah mereka-mereka yang dipercaya oleh keluarga atau oleh masyarakat. Saya jadi imam. Dan niki tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Lebih-lebih misalan amaan mayit niki din biasa jadi imam. Dan biasa jadi imam. Namun ia petekes-tekes diriin, gugup-gugup bareng ya ruku-ruku. Jadi niki masih melilak dong jari. Jadi arian serahan bajok saya mud percaya, saya mud sadu dari sisi atau menurut pandangan keluarga ataupun masyarakat. Nah sehingga jamaah sami dalam penentuan petugas maka perlu juga konsultasi kepada keluarga. Saya keluarga niki saya jab dari petugas. Saya suruh jadi imam bareh. Saya suruh jadi mangkin talkinan. Saya suruh jadi takziah. Saya suruh jadi sambutan keluarga. Nah niki akan lebih bagus. Lebih bagus. Walaupun mangkin niki biasa ya pembawa acara wah nentuan. Nah sehingga ampura ndek aja memang tiang gila lalu ya tersebut tuan guru niki ndek dan mungkin dah tu nauzubillah. Nah cuma kadang-kadang saya jadi MC niki sandek patut tersebut al-mukarram tuan guru niki tersebut tuan guru. Niki perlu masih memberikan gelar nama kepada orang yang patut untuk mendapatkan gelar itu. Sandek bau tersebut ustaz, ya ustaz. Karena ustaz niki adalah niki istilah lain guru agama atau guru yang mengajarkan ilmu agama atau lebih hanunya adalah ahli agama. Nah sehingga di Lombok niki berembik ke alim sependengan
Lamun dia man lu haji ustaz nin pohon kan? Ustaz. Jadi kenapa dipanggil dengan ustaz? Karena orang niki memang ahli agama. Ahli agama. Niki penggunaan istilah doang sebenarnya tidak ada masalah, karena saya pun ustaz niki tidak ada masalah. Lagu cuma tradisi talik laik bahwa pemberian penyebutan gelar-gelar keagamaan niki adalah sesuai dengan keahliannya. Karena penyebutan gelar niki juga kadang-kadang berpengaruh kepada orang yang diberikan gelar. Walaupun insya Allah untuk seluruh tiang pelugum sami sekitar gobok tetangga dan lain sebagainya, ya insya Allah orang-orang yang pantas patut untuk dipanggil seperti habaru. Nah cuma maksud tiang adalah kembali kepada ketika penentuan petugas-petugas niki perlu ketuan ahli waris, ketuan keluarga, hayam suruh. Yang laun ini narak mun niatan ternyata ende ente suruhan. Nah niki boleh jadi kecewaan. Li'annal qasda minas salat 'alal mayyiti ad-du'a lil mayyit. Maksud dari salat mayit niki jamaah sami adalah ad-du'a lil mayyit, mendoakan untuk mayit. Jadi maksud utama dari salat mayit niki adalah mendoakan untuk mayit. Wa du'a haula arja lil ijabah, dan doa keluarga-keluarga sambut-sambut baru rapat-rapat niki akan lebih khusyuk, nunas kepada Allah, dan arja lil ijabah, akan lebih dekat kepada Allah akan mengabulkannya. Terbandingan kanca mungkin sebagian sa pokon hak berdoa, pokon sa kena amin misal, walaupun Nabi menganjurkan bahwa saya pun tiang belum sami lamun doan mayit apakah dalam solat atau di luar solat, maka Nabi manikan fa akhlisu lahu bid-du'a, ikhlaskanlah olehmu, khusyuklah olehmu di dalam mendoakan mayit. Jadi marantang itu hak inding tak indingan, ya Allah, Allahumma fillahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Ampun aja mas sami, karena kadang-kadang dait sebagian pimpinan-pimpinan doa setelah sholat mayit atau lek kubur niki lebih panjang isin doa untuk keselamatan niya hairup. Doa mayit bareh ja rasa mening, habelo ja untuk niya doang. Nah niki ande nak tahu ngurumun mayit niki jangan ngurumun apa gindu ang diri naunian. Niki bukan tempatnya. Jadi salat mayit, doa mayit niki khusus untuk mayit. Ingat kenyantar sin butuhan. Itu bareh tu masjid terberdoa diri bareh. Bareh itu doang diri bareh tu masjid, tu bali. Mungkin niki adalah doa yang sangat sedang dinanti oleh mayit. Dan niki ampura memang Allahu alam apakah sebagian pemimpin doa niki memang dintulinangan atau memang si tamat lalu ni dong milih selamat. Jadi sehingga doa selamat untuk ni hairup jauh begitu panjang, mayit bareh ja sekedar Allah maghfirlah warhamhum titik. Wah ni aja mulai milih budaya sini anak sa qurratu ayun, selamat ni belu bali doa. Aigen tiang kadang-kadang kurang dah menekan amin. Menhabil lo doon atas kubur malik. Jadi doa niki fokus untuk mayit. Karena tumben-tumben antara doa dan mayit niki handik keluarga. Lamun keluarga jangan kerang bareh ni ingat. Ini lo ziarah. Lagu tiang pelugum sami seakan mengaminkan niki tumben tak kena aminan niya. Nah maka berikanlah doa itu untuk mayit. Dan sedang sangat dinanti oleh mayit. Ya sandi narak khilaf dari kalangan ulama satu orang pun bahwa doa niki akan pasti sampai kepada mayit. Yang pun Nabi manikan akhlisu lahu biddu'a, ikhlaskanlah olehmu
akan doa untuk mayit. Dikan hal lain-lainan masih harakan menti dia menggawe mun sampai bareh unin haran. Lagu begitu pada masalah doa ya seluruh nabi pun mazhab, nabi pun aliran, nabi pun paham lamun doa niki dia akan pasti sampai kepada mayit. Pasti yang dulu karena ada optimis. Jadi doa yang belum sampai niki akan sampai kepada mayit. Karena Allah sendiri aja doa untuk mayit. Mustahil tajah insyaallah perkara seandainya pasti sampai. Di antaranya adalah Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Ya Allah, ampunilah dosaku dan dosa orang-orang atau saudara-saudaraku yang sudah meninggal dunia dalam iman. Dalam hadis waladin salihin yad'u lahu. Jadi anak soleh berdoa untuk orang tuanya. Jadi doa niki penting. Berdoa niki nyantar sinta anti-hantih si seluruh mayit. Sehingga di metama kubur pun jari salam setelah salam assalamualaikum ahlad diyar minal mu'minin. Maka doa ghafarallahu dzunubana wa dzunubakum. Semoga Allah mengampuni dosaku dan dosa selapu pada lisin kubur ni. Wa inna insyaallah bikum lalahiqun. Dit aku insyaallah yang datang at mati. Jadi niki pentingnya doa. Nah, bahasan al-musannif rahimahullah, doa dari keluarga niki akan lebih ijabah, akan lebih besar kemungkinan Allah akan mengabulkannya karena dilakukan dengan penuh kekhusyuan, penuh khusyuk. Qala Asy-Syafi'i rahimahullah wa ini ijtama'a waliyani fi darajatin quddimal asan li'anna du'aahu arja ijabatan. Niki masih dalam adab saya lebih pantas untuk menjadi imam untuk berdoa. Bahasa Imam Syafi'i andin ijtama'a waliyan. Dalam sekek waktu kumpul waliyani fi darajah. Jadi keluarga dalam sekek derajat. Misalan semeton mayit niki luwih semeton. Hampir suruh jadi imam, sambil suruh jadi julu, basen quddimal asan. Maka dahulukan yang lebih tua. Paling beli umur. Li'anna du'aahu arja ijabatan. Karena doa dengan lebih linsir itu lebih besar kemungkinannya untuk cepat dikabulkan. Nah niki bahasa Imam Syafi'i jamaah sami niki mengandung akhlak, bahwa dalam urusan-urusan agama, termasuk dalam urusan-urusan kemasyarakatan, maka Imam Syafi'i mengarahkan untuk mendahulukan yang lebih tua. Lamun bahasa bermasyarakat mungkin adalah yang muda-muda niki harus banyak berkonsultasi kepada orang yang lebih tua. Konsultasi. Tapi sebab bahasan li'annahu arjalil ijabah, karena orang yang lebih tua niki lebih matang pemikiran, dampaan, dari semua sisi daripada yang lebih muda. Yang muda alhamdulillah semangat, energik, bergerak, lalu tidak akan bisa mengalahkan sisi-sisi kebijaksanaan, model-model pemikiran dengan selebih tua. Izin dalam hadis Bukhari Muslim, sampun cerita beberapa pengajian yang lalu, Arak dua dengan Madinah sahabat lalu berdagang tama juk kampung Yahudi. Lamun cari itu mungkin dagang pentol andi tak ukuran maraniki berangkat berangkat
Dia mendatang gubuk Yahudi niki, au sudah daya lain aku bareh jok laut. Bagi wilayah. Pada lampak. Pada belampak arah jok gubuk laut, arah jok gubuk daya. Niki di Madinah. Dimin wahbian-bian wayana oleh maka batur niki antihen mbe jagnya kesekatan datang. Sekatan datang. Jang ke wahan serap jelum darat tulak lilit tahun seberjanji akhiran ragu-ragu. Mun lalu pita batur ternyata batur niki wah terkapar jadi mayit. Wah nyerongkung. Temati. Akhirnya dengan sahabat niki tenjot ngubir lantur hai mati batur hai mati ndarak banding aku sikit-sikit. Ndarak ngaku. Akhirnya sahabat niki menjauhlah sahabat niki oleh juk Madinah juk balik keluarga. Nah kemudian mereka datang ke Nabi lalu ngelapor juk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia menah pada napak bersila li julun Nabi ya bercerita tentang keluarga menjadi korban pembunuhan. Maka sang ngeraos pada waktu itu adalah batur baru akan cen lalu berdagang masih bajang. Ia bukan raos berjulung. Sementara sakancen parak jok Nabi niki beberapa keluarga narak satwaan. Maka Nabi menggahan, stop. Dia ngeraos kamu. Kocen. Ni hatuan ni suruh ngeraos. Niki manik Nabi. Padahal secara fakta, secara kejadian niki habajang niki yang naon. Nah lagu begitu pembukaan buka raos Nabi yang kawin terbuka si kanak-kanak bajang. Sementara di situ ada orang tua. Kabir mereka. Ni hatuak ni ngeraos dulu. Dan niki menunjukkan jamaah sami bahwa orang tua niki oleh Nabi mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Mana-mana pembukaan tahun buka raos melanjutkan bareh tentu siapa yang punya bukti hamra baru mungkin hak penter ngeraos bajang-bajang niki silakan, tetapi setelah orang tua mulai bukaan. Dan niki artinya bahwa Nabi ingin memberikan pesan kepada umatnya bahwa wahai umatku, hargailah orang tua. Hargai dengan toa. Dengan toa itu lebih tua, lebih matang, lebih bijaksana. Sehebat apapun Anda, lamun bajang tidak akan pernah bisa mengalahkan model-model pemikiran dengan toa dari segi hikmahnya. Dari segi hikmah. Karena pikiran jauh kiri kanan julu muri dan seterusnya. Nah nikilah model arahan-arahan agama di dalam bermasyarakat, berkomunikasi. Jadi Arab masih ketentuan-ketentuan. Nah sehingga dalam bahasan Imam Syafi'i pun diki juga isiin adalah bukan hanya sekedar tawaan, lagu bahasan arja ijabatan. Jadi dengan toa niki doanya akan lebih besar kemungkinan akan diijabah, akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian hitung-hitungan kembegit hargai dengan toa, kembegit hormati dengan toa, prinsip kita adalah dengan toa luian pahala. Enggak luwi umur daripada itu sama si baja berdikedian pahala, maka kita hargai. Dan sebaliknya, itu dengan toa pun masih hargai kanak-kanak bajang. Kita hargai kanak bajang, kita persilahkan, kita dengarkan. Dengan prinsip bahwa kanak-kanak bajang yang kejian dosa, uin harupnya sang lebih matang atau lebih suci karena kedian dosa. Jadi akhirnya ada saling timbal balik. Jadi hak toa menghargai para pemuda, hak pemuda menghormati orang tua. Jadi sehingga ada keseimbangan. Nah niki ajaran agama jemaah sami. Jadi agama fikih niki sudah memberikan alur-alur cara bermasyarakat,
alur cara mengelola kemasyarakatan. Fa illam yujad al-asan quddimal aqra al-afqah. Lamun umur pada maka yang diutamakan adalah al-aqra al-afqah. Dari bacaannya lebih fasih dan pengetahuan agamanya lebih tinggi. Nah niki pejuluk. Lamun ukuran umur pada ukuran berarti dina rakyat pilih tawaan atau bajangan. Maka yang menjadi kriteria sayat pejuluk adalah al-aqra al-afqah. Jadi lebih bagus mantap bacaannya, al-afqah lebih banyak ilmu pengetahuan agama. Karena bacaan niki jamaah sami juga menjadi daya tarik bagi jamaah. Namun bahasa bangkin adalah daya tarik bagi audien. Jadi jamaah lagu lamun haya pidato niki ulama tuan gurin disebut lagu Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin. Ya dengahan. Lagu lamun li awal tuan pasih sebut huruf dari awal. Jadi ndet man dengar itu otak ngangat. Ampura sabaca talqin duit di mertak gawah tiang sangat tertarik. Luar biasa. Tumben saya dengarkan talqin yang dibaca, bacaan yang fasih, baris yang tepat, tahu titik komanya pas. Mulai sebut dan bahwa tumben yang saya tertarik dengan talqin. Luar biasa. Dekat orang guru niki lagu. Enggak marlowe baca talqin lagu amburadul pada baris dan baca. Ini demen dengahan. Untuk tiang terutama yang untuk tiang maksud tiang muktawal segede-gede betok baris dengan piran baris atas, piran baris bawah. Ni berdoa-doa masih din Quran baris dan sorong iput kena amin. Din kena baris pada berdoa. Dari tepa, jadi itu muthayatin doa niki akhir khusyuk dan dengan khusyuk itu mengatakan amin. Nah ini aqra niki yang bacaannya bagus. Bacaan bagus. Jadi bagaimana berembe ke hebat logika, berembe pun ke hebat retorika. Lamun bacaan li awal kena din tepas ya, wah kurang menarik. Maka oleh Imam Syafi'i rahimahullah atau dalam kitab niki utamakanlah yang aqra. Jadi yang lisannya tepang, baris piran baris bawah, piran baris atas, piran jadi berdoa masih kaidah bahasa Arab niki. Dan untuk sampai kepada niki jamaah sami nden instan marah bahasa mangkinan ma dengan seduh indomie selong-long mak tahu itu enggak ngaji ngong ente taji nahu niki ngong ente taji nahu niki bertahun-tahun dulu zaman bahasa Imam Syafi'i harus ngong ngaji. Jadi ente ana selong-long bermondok setahun dua tahun yang MTS mau langsung di tuan guru enggak. Jadi belo karena ilmu agama niki tepes. Ilmu agama niki onya harus onya baris bacaan huruf niki harus tepeng. Yagin tersebut kena quddimal aqra yang paling bagus bacaan. Kemudian al-afqah yang lebih paham, lebih faqih, lebih banyak ilmunya tentang agama. Nah, lamun dia jadi imam aja, nah piye teraguan. Bacaan demat dengahan ilmu agama arak jadi nyaman itu sajari penumpang lik muri aman itu sajari makmum lik muri aman itu jadi pengikut enggak hamul turut niki wah jelas nah izin nikilah yang dibawa misi yang dibawa oleh kitab kalimat niki jadi al-aqra al-afqah li'annahu afdal itu yang lebih utama paling utama jamaah sampai rahimakumullah wa salatuhu akmal dan salat orang yang aqra dan afqah niki akan lebih sempurna. Nah nikilah jamaah sampai rahimakumullah. Jadi beberapa tata tertib adab dalam pelaksanaan salat mayit lagu baru tiang banyak kaitan kepada bagaimana kita bermasyarakat. Dan niki adalah risalah atau isi pesan yang dibawa oleh kalimat-kalimat
atau ibarat-ibarat dalam kitab niki. Nah, sehingga sekedik yang memang isin tentang adab-adab sabaru, lagu insyaallah mudah-mudahan meninggalkan bekas dan manfaat bagi tiang peluh senamian. Nggih, karena waktu niki entah dulu arasan di menjelas. Nggih. Masalah dulu kalau tinggi separuh kan asmaul husna itu dan iya. Doa piran pun apakah lemai atau boleh tahu niki di mana saja, lamun tukang doa niki sebut asmaul husna atau pujian-pujian terhadap Allah, maka itu tidak perlu kena amin. Apa tamina? Hatot kena amin niki papan kena beng rezeki, oh amin. Nah, lagu napi yang baca lamun imam atau mimpin doa niki menyebut tasbih atau pujian-pujian kepada Allah, iringin kena subhanallah. Subhanallah. Jadi maha suci Allah. Jadi misalnya awal misalnya alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa atau kita adit tanding memilih momot nara masalah yang andin man sampai jok isi masih mukaddimah lagu lah memilih kalau ini dapat momot atau nimbudu subhanallah. Jadi kita agungkan Allah, kita sucikan Allah. Pirat kena amin lamun wah sampai kepada permintaan. Sampai kepada permintaan mu antih tutup dulu pengendeng ni pun kena amin. Amin. Jadi Rabbana atina fid dunya hasanah. Amin. Wa fil akhirati hasanah misal qoma. Amin. Wa qina adzabannar. Amin. Jadi aden ha bedulur. Dindik tetek ini si amin. Din man mulai berdoa, ha tukang berdoa dia untuk kena amin. Amin 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 ha. Nah iki berarti ndim paham wah niki jan. Ndim paham cara dengan berdoa. Jadi antin juga apa tertindingan bare mum kanggoan amin onem. Lamun dek kanggoan ja elis dek kan dijak onem. Tak ada masalah. Jadi dah jelas sambil hayam kena dengan amin niki makna ya Allah ica kaji ada saat tekabulan. Jadi niki makna dari amin. Jadi waktu saya kena amin dalam solat berjamaah jamaah sami khusyuk kena amin. Mu belik-belik orang kena amin ya dah. Belik-belik artinya ada songgol suara. Amin. Ni seperti darah balon kena amin. Jadi akhir ndara semangat berjamaah jadi amin ya Allah mutama dalam hati dia Allah ingat berkah tetunasan si imam niki kena ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin amin artin ya Allah kabulan ya Allah kabulan semangatlah sekali. Ingat teklai almarhum kakak hairan niki kakak rajin mutrawih rahai aja ya belian salawat jamaah ni kan yang pun beriuk terus lagi beriuk kami jamaah beriuk. Nah jadi memang seger ngandut enggak ngandut lagu den hajari anu lalu artiin semangatlah mengatakan amin khusyuk. Amin. Nggih sekedar niki jamaah sami rahimakumullah, mudah-mudahan saat tijan belum urip selaku sehat walafiat, tijan hidayah, taufik, istiqomah pada jalan Allah Subhanahu wa taala dan mudah-mudahan samati pada waktunya nanti dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
Allahumma inna nas'aluka as-salamata wal afiyah fi dinina wa dunyana wa ahlina wa auladina wa amwalina. Allahumma astur auratina wa amin rawatina. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah warinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.